Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Valencia Lemihiriwa dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Mas Merauke dengan NPM 2021-830-2005. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video saya mengenai metode numerik, di mana soal-soal analitik yang kita temui tidak bisa kita selesaikan. Kita bisa menyelesaikannya menggunakan penalaran numerik dengan berbagai metode. Oke, langsung saja ke metode pertama, yaitu metode iterasi sederhana. Adalah metode bila persamaan yang akar-akarnya akan dicari fx sama dengan 0, maka untuk aproksimasi x0 dapat diperoleh dari grafik fx. Jika mempunyai persamaan fx 0, ubahlah ke bentuk x sama dengan fx. Pilih x sama dengan x0, kemudian substitusikan x sama dengan fx, hasilnya disebut saja x1, sehingga diperoleh fx0 dan diperoleh iterasi x1, x2 dan x3 ya. Di sini kita mensubstitusikan fx ke x0 ke fx dengan menyebutnya yaitu x1, sehingga fx0 diperoleh iterasi pertama, iterasi kedua dan iterasi ketiga. Oke, kita langsung saja ke berikutnya. Di sini kita temui ada yang namanya konvergen dan divergen pada metode iterasi sederhana. Kalau konvergen itu berangkat dari titik 0 ke menuju titik lain, lintasannya itu semakin dipersempit atau semakin mengecil, sedangkan divergen itu malah kebalikan dari konvergen, di mana lintasannya itu semakin membesar atau semakin menjauh. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Carilah akar persamaan dari 2x plus 3 min 7 tambah 1 sama dengan 0 dengan sketsa grafik ditunjukkan oleh gambar. Ya, di sini 2x pangkat 3 min 7x tambah 2 sama dengan 0. Dengan gambarnya itu seperti pada gambar di samping. Jadi persamaan yang lebih dari x kuadrat, x pangkat 3, x pangkat 4 itu kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan metode iterasi sederhana. Ya, lanjut. Untuk penyelesaiannya itu persamaan 2x min 7x tambah 2 sama dengan 0 dapat ditulis sebagai berikut. Kita ubah fungsi persamaan yang tadi ke x sama dengan, jadi terserah teman-teman mau ubahnya ke eksplisit atau implisit. Jadi di sini 2/7 dikalikan x pangkat 3 ditambah 1. Selanjutnya xn tambah 1 sama dengan 2/7 dikalikan x pangkat 3 tambah 1 ya, karena x1 dan pada persamaannya itu kita substitusikan nilai x1 sama dengan 1, jadi 2/7 dikalikan 1 pangkat 3 tambah 1 sama dengan 0,571. Seterusnya juga kita substitusikan pada x2, tetapi di x2 nilai pada x 2-nya itu kita substitusikan dengan x1, jadi 2/7 dikalikan 0,571 pangkat 3 ditambah 1 sama dengan 0,339 ya. Bisa dilihat pada tabel yang ada di sini. Di sini saya kasih warna kuning, itu yang berarti bahwa proses iterasi pada persamaan ini berhenti apabila jawabannya itu mendekati 0 atau sama dengan 0. Jadi pada iterasi ketiga ini 0-nya sama dengan 2/7 x pangkat 3 tambah 1 itu jawabannya itu 0,293. Jadi akar eksak dari persamaan 2x min 7x tambah 2 sama dengan 0 ini adalah 1 min 1/2 atau 0,292893. Oke, kita lanjut ke metode berikut, yaitu metode setengah interval. Metode setengah interval merupakan bentuk metode yang paling sederhana di antara metode-metode numerik lainnya.
dalam menyelesaikan akar persamaan. Jadi masih tetap sama ya untuk menyelesaikan akar persamaan. Oke, langkah-langkah yaitu yang pertama, hitung fungsi pada interval yang sama dari x hingga ada perubahan tanda dari fxi, yaitu bila fxi dikalikan fxi plus 1 kurang dari 0. Yang berikut yaitu perkirakan yang diperoleh pertama dari akar-akarnya, yaitu xt dihitung dari rata-rata nilai xi dan xi plus 1. Jadi xt itu sama dengan xi ditambah xi plus 1 dibagi 2. Selanjutnya buat evaluasi berikut untuk menentukan di dalam subinternal manakah akar persamaan berada jika fxi dikali fxt kurang dari 0. Maka persamaan berada pada subinterval pertama, lalu tetapkan xi plus 1 sama dengan xt dan teruskan pada langkah keempat. Jika fxi dan kali fxt lebih dari 0, maka akar persamaan berada pada subinterval kedua. Lalu tetapkan nilai xi sama dengan xt dan teruskan pada langkah keempat. Jika fxi dan dikalikan fxt sama dengan 0, maka akar persamaan diperoleh yaitu xt dan hitungan selesai. Yang keempat, hitung perkiraan baru dari akar-akar dengan menggunakan persamaan 1, yaitu persamaan 1 xt sama dengan xi ditambah xi plus 1 dibagi 2. Yang kelima, apabila perkiraan yang sudah cukup bersesuaian batasan ditentukan, maka hitungan selesai. Xt diperoleh untuk akar persamaan dicari. Jika belum, maka hitung kembali pada langkah ketiga. Kita langsung pada contoh soal. Di sini diberikan hitunglah salah satu akar dari persamaan pangkat 3 berikut ini. Fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat min 3x min 3 sama dengan 0. Penyelesaiannya itu pertama, dihitung nilai fx pada interval antara dua titik, misalnya x1 sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Jadi untuk x sama dengan 1 dan x sama dengan 2 ini kita substitusikan pada persamaan. Nah, didapatlah fx sama dengan 1 sama dengan 1 pangkat 3 tambah 1 pangkat 2 dikurangi 3 dikalikan 1 dikurangi 3 sama dengan min 4. Dan begitu juga untuk fx2, dimana 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 tambah 3 kali 2 dikurangi 3 sama dengan 3. Jadi teman-teman mengingat fungsi mempunyai bentuk kontinu, maka perubahan tanda dari fungsi antara nilai x sama dengan 1 dan x sama dengan 2 akan memotong sumbu x paling tidak satu kali. Titik perpotongan antara sumbu x dan fungsi merupakan akar-akar persamaan. Berikutnya kita hitung nilai xt, lalu hitung nilai fungsi fxt. Jadi xt sama dengan xi dengan xi plus 1 itu kita substitusikan nilai x1 dan x2 ya. Jadi x1 tambah x2 dibagi 2 sama dengan 1 tambah 2 dibagi 2 sama dengan 1,5. Selanjutnya fxt 1,5 itu kita substitusikan pada persamaan. Jadi fxt sama dengan 1,5 pangkat 3 ya, sama dengan persamaan 1,5 pangkat 3 ditambah 1,5 pangkat 2 dikurangi 3 dikalikan 1,5 dikurangi 3 sama dengan min 1,875. Karena fungsi ini berubah tanda antara x sama dengan 1,5 dan x sama dengan 2, maka persamaan terletak di antara kedua nilai tersebut. Oke, lanjut pada metode yang berikutnya, yaitu metode muka dan belakang Gauss. Untuk metode muka dan belakang Gauss, rumusnya itu seperti ini. YP sama dengan Y0
Y0 ditambah G1 delta Y0 ditambah G2 pangkat 2 delta pangkat 2 Y-1 ditambah G3 delta pangkat 3 Y-1 ditambah G4 delta pangkat 4 Y-2 ditambah sampai seterusnya. Di sini ada tabel di mana ada X, ada Y, ada delta 1, delta 2 dan sampai delta berikutnya, dan ada keterangan G1, G2, G3 dan G4. Bagaimana cara kita untuk menyusun tabel ini nanti kita jelaskan pada slide berikutnya. H sendiri adalah selisih antara X. Oke, kita lanjut masuk pada contoh soal. Contoh soal, diketahui nilai X dan Y sebagai berikut. X sama dengan 1951, 1941, 1951, 1961, dan 1971. Y 15, 20, 27, 39, dan 52. Pertanyaannya, jika X sama dengan 1956, tentukan A. Penyelesaian nilai Y terhadap formula muka Gauss. Di sini saya menjelaskan formula muka Gauss, jadi kita buat tabelnya, yaitu nilai X, kita substitusikan nilai X 1931, 41, 51, 61, dan 71. Setelah itu kita substitusikan nilai Y, itu 15, 20, 27, 39, dan 52. Terus kita substitusikan nilai delta Y. Jadi delta Y itu selisih antara nilai Y, berarti nilai Y1 dan Y2 itu selisihnya 5. Terus selisih 20 dan 27 7, selisih 27 dan 39 12, serta selisih 39 dan 52 itu 12. Oke. Seterusnya sampai delta yang keempat, itu delta kedua selisihnya 2, 3, 1, delta ketiga selisihnya 3, min 4, dan delta terakhir selisihnya 7. Setelah kita buat tabel itu, langsung saja pertama yang akan kita lakukan adalah nilai P terlebih dahulu. Tentukan nilai P terlebih dahulu. Jadi X sama dengan X0 ditambah PH. P sama dengan X min X0 dibagi H. Jadi X0 itu nilai tengah dari data tersebut. Ya teman-teman, berarti kalau nilai tengah di sini nilai tengahnya yaitu 1951. Jadi X 1964 dikurangi 1951 dibagi 10. 10 adalah selisih dari nilai X. 1900 ke 1951 10, 1951 ke 1951 10, 1951 ke 1991 juga 10, bahkan ke 71 juga 10. Maka didapat P sama dengan min 5 per 10 atau P sama dengan min 0,5. Oke, lanjut. Yang berikut, kita substitusikan nilai 0,5 dengan YP serta Y0 dan G1 delta dan Y0 Y-1 semua pada rumus yang pada rumus di bawah ini. Jadi 27 ditambah min 0,5 dikalikan 12 ditambah min 0,5 dikalikan min 0,5 min 1 dikalikan 2 min kali 1, yaitu 2 faktorial ya, dikalikan 5 ditambah min 0,5 dikalikan min 0,5 min 1 dikalikan min 0,5 tambah 1 dibagi 3 kali 2 kali 1, 3 faktorial dikalikan min 4 ditambah min 0,5 dikalikan min 0,5 min 1 dikalikan min 0,5 plus 1 dikalikan min 0,5 min 2 dibagi 4 dikalikan 3 dikalikan 2 dikalikan 7. Jadi hasilnya itu YP sama dengan 22,8984,375. Untuk formula belakang Gauss sama seperti formula Gauss, hanya saja membedakannya itu pada
tanda operasionalnya dengan indeks Y. Ya, seperti di atas kan P min P1, kalau untuk belakang Gauss P plus 1 plus 1. Jadi operasinya juga berubah atau berbeda. Maka jawabannya sama seperti muka Gauss, yaitu YP 22,8944375. Berikut metode Muller adalah metode iteratif untuk mencari akar-akar persamaan non-linear. Metode ini menggunakan 3 titik awal, yaitu X0, X1, dan X2 untuk memperkirakan akar selanjutnya. Dan berikut rumus dan langkah-langkah. Rumus metode Muller yaitu X3 sama dengan X2 ditambah min 2C per B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC. Dan untuk langkah-langkahnya, yang pertama menentukan 3 titik awal yaitu X0, X1, dan X2. Yang berikutnya itu langkah kedua, dari nilai X0, X1, X2, F atau Fx0, Fx1, dan Fx2 carilah nilai H0, H1, mu0, mu1, dan ABC. Setelah itu hitung nilai Fx0 dikalikan Fx1 dan Fx2. Setelah dari langkah ketiga, kita ke langkah keempat, yaitu dari nilai yang sudah didapat hitunglah X3. Jadi X3 itu ya substitusikan rumusnya ya ke X3, dan iterasi berhenti ketika nilai mutlak dari min X3 min X2 kurang dari epsilon, atau epsilon X3 min X2 per X3 kali 100%. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Contoh soalnya, tentukan satu akar persamaan dari X pangkat 3 min 6X kuadrat ditambah 11X min 6 sama dengan 0 menggunakan metode Muller dengan ketelitian 5 desimal dan batas toleransi 10 pangkat min 5. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita tentukan 3 titik awal ya. 3 titik awal itu X0 nya sama dengan 3, X1 sama dengan 4, dan X2 sama dengan 5. Jadi kita buat tebakan awal untuk menyelesaikan persamaan ini. Yang berikut hitung nilai Fx0, Fx1, dan Fx2. Jadi pada X0, X1, dan X2 itu kita substitusikan pada Fx dan substitusikan pada persamaannya. Jadi Fx3 sama dengan 3 pangkat 3 dikurangi 6 kali 3 pangkat 2 ditambah 11 dikalikan 3 dikurangi 6 sama dengan 0. Begitu juga pada Fx1 dan Fx2, hasilnya 6 dengan hasilnya 24. Oke, yang berikut carilah nilai H0, H1, mu, mu1, dan rumus ABC serta D. H0 sama dengan X1 min X0, X1 sama dengan 4, X1 sama dengan 4, dan X0 sama dengan 3. Jadi 4 min 3 sama dengan 1. H1 dikurangi H2 kali H1 sama dengan 5, sama dengan 1. Mu sama dengan Fx1 kurang Fx0 hasilnya 6, dan mu1 sama dengan Fx2 dikurangi F1 sama dengan 24 dikurangi 6, 18. Terus untuk A adalah mu1 dikurangi mu0 dibagi H1 ditambah H0. Jadi 18 tambah 6 dibagi 2 hasilnya 6. 18 kurang 6 ya, maaf. 18 kurang 6 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 6. Untuk B, A dikalikan H1 ditambah mu 6 dikalikan 1 tambah 18 24, dan C Fx2 sama dengan 24. Langsung selanjutnya kita substitusikan jawaban jumlahnya tadi pada rumus metode Muller, atau X3 sama dengan X2 ditambah min 2C dibagi plus minus B akar dari B kuadrat min 4AC. Jadi
substitusikan 5 ditambah min 2 dikalikan 24 dibagi 24 tambah 24 pangkat 2 dikalikan 6, 4 kali 6 24 itu hasilnya dapat 3. Seterusnya itu cek apakah x2 min x3 itu lebih dari epsilon. Nah ternyata 5 kurang 3 itu 2, jadi 2 itu kurang dari 0,01 ya. Karena tidak memenuhi, maka lakukan iterasi kedua dengan x0 sama dengan 4, x1 sama dengan 5, dan x2 sama dengan 3 ya. Pada tabel ini bisa dilihat iterasinya berhenti pada iterasi kedua, yaitu dimana x3 min x2 adalah 0. Nah karena pada iterasi kedua nilai x2 min x3 kurang dari 0, maka iterasi dihentikan dan akar persamaan tersebut adalah nilai x2 pada iterasi kedua. Jadi salah satu akar persamaan dari x3 pangkat 6x kuadrat tambah 11x min 6 sama dengan 0 adalah 3. Oke, sampai di sini penjelasan saya mengenai metode pada metode numerik yang bisa kita selesaikan dengan secara numerik pada soal-soal analitik. Oke, kata saya mengucapkan terima kasih.